Ya, terima kasih Bu Ruby. Mohon maaf nggih, Bu. Ya, enggak apa-apa. Nggih. Ibu baru pindah nggih, Bu nggih. Iya, Bu. Nggih. Berarti belum tahu tentang kondisi sepenuhnya di SD itu tentang kehadiran siswa nggih? Eh, ya begitulah. Setahu saya kan baru mulai ajaran baru ini, Bu. Oh, ngoten. Nggih. Nanti saya Yang dampingi, Bu Bu. guru yang lain mungkin Pak Huda yang sudah lama. Oke, siap. Adakah buku catatan tentang kedisiplinan siswa, Pak? Wonten Ibu, setiap pagi ada guru piket yang mencatat istilahnya anak yang terlambat, terus kemudian kita kasih pembinaan seperti itu Bu, seperti di video profil tadi. Ngoten nggih, sudah Oke. ada nggih. Oke. Ada yang pernah melanggar kedisiplinannya, Pak? Namanya anak tetap ada Bu, telat gitu pernah, terus kemudian enggak berangkat itu kan ya salah satu termasuk tidak disiplin Ibu. Ada Bu. Apakah selama ini Bapak dan Ibu guru selalu memberikan tugas kepada siswa? Memberikan nuwun sewu, pripun? Memberikan tugas kepada siswa. Oh, tugas ada, nggih. Kan Ada portofolionya bisa ditunjukkan? ada, nggih, sekedap Bu, nggih. Portofolio tugas seluruh guru nggih. Seluruh guru portofolio. Portofolio tugasnya. Nggih, sekedap Bu, nggih. Nggih, enggak apa-apa. Mohon maaf, nggih, Bu, ini baru diambilkan Oh, nggih, enggak apa-apa, Bu. Santai mawon, Bu. Kalau misalnya dipajang di kelas, nanti bisa di video, Bu, ditunjukkan videonya. Oh iya, Bu. Pak Uda, biar tahu per kelas misalnya. Bisa dibuat video, Pak Kos. Kebanyakan itu setelah mereka selesai mengumpulkan tugas, biar untuk penyemangat bagi mereka itu kita pajang di kelas. Nah, monggo di video mawon, di video supaya tidak berubah. Di video saja diperlihatkan masing-masing kelas portofolionya. Iya. Ini Bapak Ibu guru sudah menuju ke kelas, Ibu. Monggo di video saja, Bu, biar enggak dipun aturi untuk memvideo saja. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ya, saya tinggal sebentar ya, Ibu. Nggih, enggak apa-apa. Halo Bu Ruby, bisa mendengar suara kami? Ini saya ajak jalan-jalan Bu ya. Monggo portofolionya diperlihatkan. Oke. Nggak usah diambil, diperlihatkan saja. Nah, ini kita ada di kelas 6 Ibu. Ini ya salah satu portofolio yang sudah dibuat anak-anak berupa gambar-gambar terkait dengan SBK. Terus kemudian di kelas 5 untuk pelajaran yang lain enggak ada, Pak? Pelajaran mapel lain tidak SBK misalnya. Ini sekarang kita masuk di kelas 5. Oh, nggih. Ini Bu ya, Bu. Ini Bu Lastri, kelas 5, Bu Ruby. Nggih. Portofolionya ditunjukkan, Bu. Bagian aja, Ya, ini rupanya tugas literasi digital, Ibu, mencari gambar-gambar di internet terkait dengan rumah adat. Oh, nggih. Ini juga mencari raja-raja literasi digital, Ibu. Oh, nggih. Terus kemudian kita ke kelas 4, Bu ya. Nggih, monggo di kelas 4.
Kita masuk ke kelas 4. Ini kelas 4-nya. Ini Bu. Ini contoh dari portofolio siswa hasil karya anak-anak kelas 4. Ya, ada cakram warna untuk apa namanya, terus kemudian menganyam, terus kemudian ini pembuatan dadu, kubus, persegi. Terus di kelas 3. Oke, kita lanjut ke kelas 3 Bu G. Oke. Ini kelasnya Bu Vina, Bu. Ini membuat kolase kucing, kelinci sama ikan, Bu. Kelas 3, Bu. Kemudian itu soal-soalnya, kumpulan portofolio soal-soal sudah ada. Nah, ini anak-anaknya. Say hello sama Ibu. Halo Ibu. Halo. Ini Bu. Nah, lanjut ke kelas 2 Bu, guys. Ini kelas 2 sama Bu Pungki. Mana Bu portofolio? Oke. Sama yang kita Coba diterangkan langsung. ini ketika anak kelas 2 sedang pelajaran SPJP menggambar serta mewarnai. Kalau ini kerajinan tugas anak membuat hiasan kendi dari kendi. Kita lanjut kelas tunggal Bu ya. Kelas 1. Nah, ini Bu. Membuat apa ini? Membuat lukisan tangan, Bu. Lukisan tangan. Terus kemudian ada gambar-gambar yang mereka suka. Terus kemudian di bagian belakang itu juga ada tempelan portofolio. Hati-hati, Bos. Hati-hati, jangan lari, awas. Nah, ini Bu. Ini menggambar, terus ada kerajinan tangan juga. Nah, ini ditempel-tempel semua di sini. Oke. Terima kasih Pak Uda. Kami kita kembali ke aula Bu ya. Pasangan. Ampun nggih. Ya, itu tadi Bu hasil portofolio siswa-siswa seluruh kelas seperti itu. Nah, tadi kan disampaikan bahwa tidak ada perundungan. Kemudian siswa selalu disiplin. Punya ada buku catatannya mboten Pak? Laporan yang
catatan atau laporan yang terkait dengan kegiatan pencegahan perundungan. Wonten mboten? Anti bullying ada, Bu. Laporannya ada Nggih, sekedap, Bu, nggih. atau kemarin sudah diupload nggih? Kalau semua apa namanya SK itu sudah saya upload di Upload, ya, nggih. Ibu. Terus kemudian di Dapodik juga sudah saya masukkan terkait dengan SK kepanitiaannya, terus nomor SK-nya juga sudah saya masukkan di situ. Anti Nggih. korupsi juga ada. Ngoten, Bu. Oke. Kalau catatan penilaian sikap kolaborasi atau kerjasama ada enggak, Pak? Kolaborasi yang ekstra itu, Bu. Ya, ya ekstra, ya intra, anak-anak kan Oh, ada, nggih. dibiasakan. Sudah, Bu. Wonten, Bu. Ada, nggih. Dan juga laporan kegiatan di luar sekolah. Pernah enggak anak-anak diajak keluar sekolah? Oh, pernah. Jalan-jalan pernah. Terus Oh, ke Borobudur itu. Pripun, Bu? Ke Borobudur itu. Yang ke Borobudur juga pernah. Terus kemudian yang apa namanya ke lingkungan luar sekolah juga pernah. Nggih, ada Putih, ada laporan nih. Ada laporannya nggih, cobi tak ningali laporane. Halo, Bu Ruby. Halo, nggih, pripun, Pak? Ya, ini ada, Bu, pelaporan kegiatan yang ke luar sekolah. Napa kegiatannya niku? Ya, di antaranya kemarin niku ingkang napa pun kula upload teng Borobudur, terus napa pembuatan mencangkok, Ibu. Nah, itu kan kita lakukan di luar kelas juga. Oh, berarti memanfaatkan sumber belajar di selain ya, di lingkungan ya. Nggih, di lingkungan. Terus kemudian penanaman Selain itu, Pak, selain itu napa? penanaman pohon untuk supaya lingkungannya lebih asri seperti itu, Ibu. Anak-anak kita ajak ke luar sekolah. Terus kemudian untuk mengamati apa itu tumbuhan. Nah, tumbuhan bunga lengkap, bunga tidak lengkap seperti itu. Kalau bekerja sama dengan lembaga lain ada enggak, Pak? Wonten, menika ada kerjasama ke puskesmas ada. Terus kemudian dari kalau kemarin Satgas Covid juga ada. Terus kemudian dari UMK juga ada. Apa niku Pak kegiatannya? Kalau dari UMK kegiatan PPL, terus kemudian ada kegiatan apa ya? PPL, PLP, Bu. Nah, dari mahasiswa masuk ke sini untuk magang, terus kemudian ada yang observasi, ada yang istilahnya latihan mengajar seperti itu, Ibu. Oh, berarti nggih. Sebatas itu yang misalnya dari kepolisian ada enggak? Dari kepolisian ya masih terkait dengan COVID kemarin itu, Bu, ada beberapa Babinsa, Babin Kaptipnas di sini untuk menyampaikan pesan supaya anak-anak tetap belajar di rumah, kalaupun tatap muka juga harus prokes seperti itu, Ibu. Oh, dan hanya sebatas itu, jadi tidak ada program-program semacam sosialisasi apa, enggak begitu, Pak? Dalam, Bu, kira enggak ada program-program semacam sosialisasi tentang bahaya narkoba atau apa? Enggak ada? Nek bahaya narkoba kemarin ada, Bu, cuman via Zoom. Oh, via gitu, Zoom. Ya, karena apa namanya? Masa pandemi nggih. Bahaya narkoba nggih via Zoom, Bu. Jadi kita juga rancu itu mengkategorikan apa itu kegiatan luar sekolah apa enggak. Mekaten, Bu. Oh, ngoten. Ya tetap bersama dengan lembaga lain, hanya saja karena mungkin masa pandemi maka dilakukan dengan Zoom, ngoten nggih. Nggih, betul. Pak, jenengan selaku Bapak dan Ibu guru, upaya apa Pak
upaya panjenengan seperti apa supaya siswa itu memiliki keterampilan berpikir kritis serta memecahkan masalah. Ya, upayanya kita latih di pembelajaran, Bu. Seperti dalam untuk mengajarkan matematika itu di sekolah kami itu menerapkan proyek Math as a Game, Ibu. Apa itu, Pak? Matematika sebagai permainan. Nah, Oh, jadi kalau ngoten. dulu itu kan matematika itu kan ya wes gitu aja menghafalke ping-pingan seperti itu. Tapi kita coba untuk membuat inovasi baru di mana anak-anak itu misalkan menghafal perkalian. Nah, nanti dibuat seperti game gitu loh, Bu, mix and match seperti itu. Jadi Oh, berarti nanti kalau misalnya siswa saya tanya bisa ya? ya, insya Allah bisa. Bisa ditunjukkan, nggih? Bisa, Bu. Oh, nggih, nanti disiapkan siswanya, nggih. Pernah enggak mendapatkan juara terkait dengan kemampuan siswa berpikir kritis baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk karya misalnya? Ada enggak karyanya? Berpikir kritis. Dan ya, Mana ya? membuat misalnya naskah pidato, dibuat lomba dan lain sebagainya, ada enggak? Atau dipajang? Lomba pidato bahasa Inggris ada, Bu, pernah, Bu, pramuka itu. Oh, terus juara berapa? Pripun, Ibu? Mendapatkan juara betul? Ya, alhamdulillah dereng, Bu. Dimuat ini misalnya hasil karyanya dimuat di media sosial atau apa pernah? Kalau media sosial ya anak-anak sudah aktif, mereka pada posting gitu karya-karyanya. Oh, Ya, ngoten. Di napa iya. niku, di web atau di apa? Ya, kebanyakan di Instagram, Bu, mereka mainnya, Bu. Oh, mainnya di Wah, di Instagram. Instagram, Hasil ya. karyanya nggih dipajang nggih. Biasa dipamer-pamer ke, jangan lupa dipamer ke gitu. Oh, ngoten, hanya Memang dipamerke. ada istilahnya apresiasi digital ke situ. Nah, supaya anak-anak juga bisa istilahnya tidak melek digital lagi, tapi harus bisa berkomentar dengan baik kalau temannya ada yang memposting sesuatu seperti itu, tidak membuli secara digital seperti itu, Ibu. Pernah enggak mendapatkan juara yang terkait dengan memamerkan tadi, memposting di misalnya hasil karyanya diakui atau sebelum diposting kemudian dilombakan seperti karya-karya yang terkait dengan membuat cerita, membuat naskah pidato atau membuat apa sajalah. Pernah enggak? Kalau kejuaraan via daring kelihatannya kita belum pernah mengikuti, Bu. Belum Cuman pernah. untuk posting-posting ke Instagram itu hanya sekedar untuk mengapresiasi seperti itu. Oh, hanya untuk mengapresiasi saja, nggih. Oke. Nggih. Tadi yang terkait dengan portofolio keterampilan kreatif ya dan inovatif nggih. Oke, kreatif dan inovatif. Iya, berarti menciptakan sesuatu yang baru nggih berarti. Oke, Bu. Napa niku wau yang terkait menemukan sesuatu yang baru? Kalau hanya hanya membuat semacam koran-koran itu ya, koran dibuat apa tadi? Tempat sampah atau apa? Oke, tempat bunga. Oh, Tempat tempat bunga, oke. bunga. Nggih, bisa ya, Untuk bisa menemukan sesuatu dikatakan. yang baru itu kan eh, baru bagi siswa apa baru bagi Ya, pengajarnya? baru bagi siswa ya. Ya terkait mungkin media yang baru bagi guru, ada enggak? Ada, Bu. Gurunya. Buat Canva itu kan ya baru. Ya, Buat gambar-gambar di Canva itu. Ya nah, kemarin juga kalau ada. Pak gurunya punya enggak kreativitas yang baru atau inovasi baru yang terkait dengan media pembelajaran? Ada enggak? Ada, Bu, kemarin buat video pembelajaran yang diupload di YouTube. Nah, nek jenengan Oh, napa badhe mirsani mangke kula kirimi linkipun, ngoten. oh nggih, Nggih. sih. Berarti pembelajarnya melalui YouTube, ngoten? Nggih, kemarin kebetulan kan ada yang PPL, Bu. Nuwun sewu, ada yang PPG seperti itu. Nah, Nggih. kemudian ada tugas itu untuk membuat media pembelajaran. Ya, sempat ada rekaman juga, terus kemudian membuat
media interaktif seperti itu. Nah, hasilnya kita upload di YouTube. Oh, hasilnya diupload di YouTube ngaten. Yeah. Ya, biar satu memang biar tidak makan tempat, yang kedua lebih mudah aksesnya seperti itu, Bu. Upaya apa yang panjenengan lakukan untuk melatih siswa memiliki keterampilan bertanya, mengungkapkan pendapat, presentasi, napa jenengan upayakan supaya istilahnya memberi motivasi anak supaya memiliki atau punya keberanian seperti itu. Kalau di kelas itu lebih kepada setelah diskusi, Bu. Nah, misalkan kita ada diskusi, kemudian anak-anak kita suruh mempresentasikan. Nah, yang presentasi nanti silahkan diputuskan diputuskan kelompok siapa yang akan maju, itu artinya sudah ada nilai-nilai demokratis. Terus kemudian dalam diskusi itu juga sudah ada nilai-nilai kebersamaan, saling berbagi, sharing, seperti itu ya. Seperti itu, Bu. Oh, nggih. Itu yang kaitannya dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan bertanya. Yang kaitannya dengan prestasi akademik, upaya panjenengan apa supaya siswa memiliki prestasi akademik yang meningkat? Nggih. Inovasi pembelajaran satu. Terus kemudian nanti kita juga memakai metode-metode dan model pembelajaran yang bisa dikatakan cocok seperti itu. Misalkan matematika, kan ya tidak mungkin pakai diskusi, Bu. Nah, matematika kita pakai model pembelajaran game study, mix and match. Terus kemudian kalau PPKN misalkan kita sedang menyampaikan materi tentang proklamasi, kita bisa pakai role playing seperti itu, Ibu. Nah, jadi tidak terasa anak-anak itu kalau sedang belajar, mereka hanya yang dirasakan hanya main, cuman ada nilai yang bisa kita serapkan di situ. Makatan, Bu. Oh, ngoten nggih. Untuk laporan hasil tracer study kayaknya kok enggak ada nggih. Saya lihat di dokumen yang diunggah. Ada enggak? Nuwun sewu, hasil napa, Ibu? Hasil tracer study tentang kepuasan pemangku kepentingan. Bahwa siswanya atau anak-anaknya disekolahkan di situ merasa puas. Ada enggak? Panjenengan bikinkan angket enggak untuk pemangku kepentingan atau orang tua terhadap kepuasan? Angket kepuasan wonten poin 10 nek 9. Nah. Oh, tapi yang laporannya ada enggak? Laporannya ya yang kita upload itu, Bu, kan ada angket itu centang-centang. Nah, kita ada 24 responden dengan berbagai macam poin pertanyaan itu. Terus kemudian laporannya ada nggih? Laporannya wonten mboten? Sudah, Bu. Oke. Bu Ruby, halo. Nggih. Untuk berkasnya mungkin Bu ketelingsot, Bu, waktu kemarin. Oh, sudah ketemu. Laporannya nggih. Misal saya tunjukkan PDF-nya gimana, Bu? Ya, enggak apa-apa, bisa kirim PDF-nya. Nggih. Lebih mudah kalau itu. Oke, ya lebih mudah. Bon, saat ini kembali kepada pokok masalah. Pak, selama ini Bapak dan Ibu guru itu kalau memberikan soal-soal atau penilaian atau ulangan, diberikan soal-soal yang sudah melatih untuk berpikir tinggi enggak? Misalnya soal-soal yang berkarakter
Ya, HOTS ada. Ya, cuman tidak semua soal dibuat HOTS semua tidak. Cuman ya memang persentasenya masih 55 berapa 75 25 lah, yang 75 masih LOTS, yang 25 ke HOTS seperti itu Bu. Karena kita juga tahu daya dukung sini kurang kurang apa namanya? Kurang sip lah katakanlah seperti itu. Siswanya Input siswanya kurang sip. ya, secara umum seperti itu Bu. Oh, Iya. ngoten. Jadi nggih, masih 50-50 untuk kemampuan berpikir seperti mencerna soal-soal yang berkarakter HOTS nggih. Di dalam soal ada, cuma nanti yang masalah yang bisa mengerjakan atau tidak itu kan tidak semua siswa Bu. Nah, kita tetap Oh. mengasihkan soal HOTS ada, soal LOTS juga ada seperti itu. Oh, nggih. Nuwun sewu. Untuk kemarin saya lihat terkait yang diunggah data tentang penilaian ini. Apakah jenengan kalau mau melaksanakan penilaian, yang nomor 1 panjenengan lakukan apa, Pak? Halo, Pak? Dalam Bu, lihat kompetensinya Bu. Kompetensi yang diinginkan apa? Kan seperti itu di RPP-nya. Oh, Misalkan di situ sakniki ngeten, seluruh guru tentunya membuat RPP atau mengcopy paste, Pak? Halo, pripun Bu? Kirang jelas. Bapak dan Ibu guru tentunya kan sebelum melaksanakan pembelajaran kan membuat RPP terlebih dahulu. Coba panjenengan, saya kepingin tahu bagaimana langkah-langkah panjenengan ketika panjenengan akan membuat RPP pembelajaran. Ya, tetap kita mulai dari apa namanya? Promes, prota seperti itu Bu ya. Untuk apa namanya? Pembagian materinya itu nanti kita kasihkan di bulan apa seperti itu. Kalau sudah masuk ke RPP, kita lihat dari silabus, terus kemudian indikatornya apa, sampai ke penilaiannya apa, seperti itu Ibu. Jadi Coba kalau tak ke bu guru yang lain. Bu Guru, halo, RPP sama Buni Bu nggih? Nggih, monggo bisa. Bu, monggo Bu sinten Bu? Kalian Buni Amah Bu menika Bu. Oh nggih, Bu Ama mengajar napa Bu? Di kelas berapa? Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 1 sampai 6, Bu. Oh, kelas 1 sampai 6 nggih. Bu, jenengan nek badhe damel RPP, langkah-langkah apa Bu yang akan panjenengan lakukan sebelum membuat RPP? Sebelum saya buat RPP, saya buka silabus dulu ya, Bu. Oh, nggih. Nah, saya buka, saya telaah dulu, terus saya ambil silabus. Silabus, kita cari KD-nya. KD di semester 1 itu apa? KD di semester 2 itu apa? Nah, kita kita pilah-pilah dulu. Setelah KD semester 1, semester 2 sudah dapat, kita tinggal lihat sudah KD-nya, kita pecah ke indikatornya. Analisis KD dan KI-nya ya, Bu. Terus? Terus kita ke indikator. Di indikator pengetahuan, di KD pengetahuan, di KD keterampilan. Nah, kita pilah, terus kita turunkan ke indikator gitu, Bu. Masa gitu? Tidak merumuskan tujuan? Oh, itu kan baru indikatornya dulu. Ya, setelah itu? Setelah itu kita ke tujuan pembelajaran ya Bu. Kita tujuan pembelajarannya kita mengingat ke indikatornya dulu. Yang kita ingin capai di indikator itu apa?
kita terapkan di tujuan. Seperti itu ya Bu. Setelah merumuskan tujuan apa? Setelah merumuskan tujuan, kita cari metode. Oh, metode. Setelah metode? Metodenya dulu, atau bisa saja kita ke itu modelnya, model pembelajaran, sama metode biasanya beriringan, terus sumber belajarnya. Ngoten nggih. Ya. Kalau panjenengan nggih niku di RPP-nya. Ya. Ada berapa Bu komponen RPP Bu? Komponen RPP ada 1. Ayo ampun jangan membaca, kudune hafal. Ayo ampun tegang. Ya. Napa mawon? Kita cari RPP yang 1 lembar atau yang lengkap Bu? Yang lengkap. Coba napa komponen RPP-nya? Tentunya yang pertama identitas sekolah, yang paling atas identitas sekolah atau satuan pendidikan. Kita turunkan kepada apa namanya, mata pelajarannya, kelasnya, materi sama semester, terus alokasi waktu sama pertemuan ya Bu. Pertemuan dulu baru alokasi waktu. Itu ya Bu. Ya, kemudian kita cari KI-nya dulu. KI-nya dicari, terus KD-nya. KD, setelah KD kita tuntut ke indikator. Ya, indikator terus tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran, kita ke metode atau model pembelajaran. Sumber belajarnya, kemudian kita ke langkah-langkah dari pembelajaran. Gitu ya Bu? Langkah-langkah pembelajaran itu kita ke pendahuluan dulu, inti, baru penutup. Kemudian kita ke penilaian. Seperti itu Bu. Oke. Dan jenengan ketika mau melaksanakan penilaian, yang panjenengan lakukan apa? Kalau saya itu di apa namanya, karena saya pendidikan agama Islam, tentunya ada penilaian yang pertama, penelitian spiritual ya Bu. Langkahnya kalau panjenengan mau melaksanakan penilaian pengetahuan. Penelitian pengetahuan, saya langkahnya terlebih dahulu saya analisis KD dan indikatornya Bu, yang mau. Masa? Kalau mau melaksanakan penilaian harus menganalisis KD dulu. Kan tadi Bu, dari kalau kita mengadakan penilaian, ini saya langsung ke penerapan penilaian atau saya membuat penilaian dulu Bu? Penerapan penilaiannya. Penilaian ya. Kalau penerapan penelitian, kalau saya di apa namanya, kalau pelajaran itu di pertengahan pertemuan, misalkan pertemuan apa namanya, pertemuan kedua gitu ya, saya lakukan pretest dulu Bu. Anak-anak mengingat apa namanya, pelajaran tentang kemarin, keterkaitan kemarin atau enggak, itu yang pretest. Yang di tengah pelajaran, setelah pelajaran apa namanya, sebelum pelajaran penutup, saya adakan itu formatif Bu. Dengan ketika membuat penilaian formatif itu, Cobi langkahnya untuk membuat penilaian formatif seperti apa? Langkahnya pemberian formatif itu anak-anak kan tentunya butir soal ya Bu, analisis apa namanya, mengerjakan butir soal. Nah, sebelum mengerjakan butir soal, yang dilakukan guru apa? Nah, tadi kan saya tanya Bu, ini saya mau buat penilaiannya apa saya praktek penilaian gitu Bu? Ya, buat penilaiannya coba panjenengan. Ya, kalau saya mau buat penilaian, saya tentunya analisis dari apa namanya, butir soal ya Bu, keterkaitan dengan indikator kan gitu. Butir soalnya itu dikaitkan dengan indikator yang mau saya nilai kan gitu kan? Terus? Ya. Mbak Doniku? Ya, setelah butir soal saya analisis, kemudian saya validasi itu soalnya mudah atau sulit kan gitu Bu. Coba dulu ke murid. Kalau misalkan itu agak apa namanya, di kesulitan di murid, itu dianalisis lagi. Nah, kemudian kalau itu sudah dianalisis dan ada apa namanya, saya terapkan ke murid. Butir soalnya kan gitu Bu. Niku yang terkait dengan analisis kompetensi ya. Kalau ya panjenengan melakukan penilaian itu loh, di penilaian formatif sebelum membuat soal, itu yang panjenengan lakukan apa?
Kan itu tadi, Bu. Apa namanya? Analisis butir soal. Berarti tidak merumuskan tujuan penilaian dulu. Tidak membuat kisi-kisi. Ya tentunya buat, Bu. Kan Nah, tadi kan tidak disebutkan. Jenengan kan tidak menyebutkan itu. kalau saya di butir soal, tentunya lihat kisi-kisinya, Bu. Nah, melihat apa membuat? Ya juga melihat, ya juga melihat. Kalau tidak melihat dulu tidak bisa buat, Bu. Nah, tadi kan tidak menyebutkan seperti itu, jenengan. Ya maaf, Bu. Karena Oh, jenengan kan pertanyaannya jenengan tidak pada fokus, tapi jenengan nerocos dulu. Jadi begini, coba pelan-pelan coba untuk menjelaskannya. Yang pertama jenengan lakukan apa? belum minum air putih, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, monggo, santai, jangan tegang. Bu emang. Oke, coba dijelaskan baik-baik, jangan tegang. Ya, butir soal ya, Bu tadi ya. Nggih. Saya kalau penilaian tentunya melihat tadi analisis soalnya itu kita ke tidak merumuskan tujuan penilaian merumuskan dulu. Tujuan ya. Nggih. Terus kita lihat kisi-kisi dari butir soal. Melihat apa membuat? Membuat kisi-kisi butir soal. Nah, tidak ngoten nah. Terus tulisan butir soal. Nggih. Ya, kemudian kita ke analisis butir soal. Terus? Ya, kemudian kita penerapan ke soalnya. Nggih. Ya. Terus? Kita berikan ke anak. Kan ya pasti. Nggih, terus? Setelah itu kita sesudah anak dikerjakan namanya analisis lagi ya, kalau saya analisis dari pengerjaan anak. Analisis hasil. Nah, terus kemudian kita menghitungnya itu apa istilahnya ya? Apa? Setelah dianalisis? Enggak. Jenengan kalau membuat soal itu disediakan kunci jawabannya enggak? Disediakan, Bu. Nah, tadi kok tidak disampaikan? Setelah membuat kisi-kisi, membuat instrumen soal, membuat kunci jawaban, kan diberikan kepada siswa, kemudian hasilnya dianalisis. Setelah dianalisis? Setelah dianalisis, dihitung kan, Bu? Nah, setelah dianalisis, maka dilakukan apa? Apakah sesuai KKM atau enggak, kemudian dilakukan perbaikan dan pengayaan, ditindaklanjuti namanya. Menindaklanjuti. Ah, jenengan iki. Gugup kabeh, rasa gugup, ayo tenang. Ya. Ngoten nggih, oke. Nggih, Bu. Punya analisis mboten? Saya kok belum melihat analisisnya. Coba ditunjukkan bukti analisis dari Bapak dan Ibu guru. Mboten jenengan tok lho nggih. Saya melihat dokumen belum ada analisis loh. Ya, analisis di Bu guru, Bu. Kemarin yang kita upload analisis kelas 4 ya, Bu ya. Nggih. Nyuwun sewu masih kepada jenengan. Nggih. Ketika penjenengan melaksanakan penilaian itu menggunakan teknik apa saja? Tekniknya tes tulis. Oke. Tulis itu ada pilihan ganda dan uraian, nggih, Bu, ada menunjukkan. Terus kemudian itu penilaian pengetahuan, Bu. Nggih. Ada tes tulis, tes pilihan ganda. Rak macamnya, tes tulis itu ada pilihan ganda, ada fill in atau isian. Pundi coba analisis kudune yo 6 wong guru 6 kelas. Oke, niki kelas berapa ini? Kelas 5, Bu. Nggih. Ndi nek namung setunggal. Are jajaran 6 kelas yo 6 kudune. 6. Nggih. Kelas 1.
Sambil nunggu ya, Bu. Enggak apa-apa. Ini kelas 2. Nggih. Niku daftar nilai apa analisis? Ada sendiri, Bu. Analisis coba. Analisis. Saya enggak melihat, enggak bisa terlihat, Coba nganu Pak Huda suruh share screen. Oh iya. Kalau yang ini daftar nilai, Bu. Niku daftar nilai apa analisis hasil penilaian? Yang ini daftar nilai, yang analisis dibuka aja, Bu. Ini Ada nggih analisisnya nggih? ya. Ini analisis, Bu. Deket ke kamera. Oh, nggih. Kamera ini. Berarti sudah, Bon. Bu, Ya. menurut jenengan apa yang dimaksud dengan penilaian secara berkesinambungan? Ya, penilaian berkesinambungan itu dari berdasarkan itu ya, Bu. Materi ya, Bu. Tentunya KD atau indikator. Masa ngono? Ya, menurut saya gitu, Bu. Oh, ngoten, menurut jenengan ngoten. Masa penilaian berkesinambungan itu ngoten? Nanti saya belajar lagi ya, Bu. Penilaian berkesinambungan itu maksudnya penilaian yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, kemudian dilakukan dengan ditindaklanjuti. Jadi dari mulai persiapan, kemudian dilaksanakan penilaian, kan? Kemudian ada tindak lanjutnya yang sudah panjenengan sebut tadi. Jadi ditindaklanjuti dengan perbaikan dan pengayaan. Ngoten nggih. Ketika pernah enggak Bu melakukan remedi atau pengayaan jenengan? Iya pernah, Bu. Oh, nggih. Kemudian setelah jenengan adakan perbaikan atau remedi, dampaknya seperti apa? Tentunya ada perbaikan bagi anak yang sudah diremedi, Bu. Oh, terus remedinya berbentuk apa? Remedinya terkadang terutama saya itu terkadang ya bentuk tes tulis, terkadang bentuk tes lisan. Ada itu? Kebanyakan di tes tulis. Tindak lanjutnya remedi ada? Punya program tindak lanjut jenengan? Program. Dicatat mboten? Gimana? Dicatat mboten program remedinya? Ditulis mboten? Kalau nilainya kami tulis, Bu, soalnya kami tulis. Kalau tindak lanjutnya non sewu tidak kami bukukan. Oh, tidak dibukukan, tapi hasilnya saja yang dibukukan. Ya, iya, Bu. Apakah setelah adanya remedi atau pengayaan itu siswa bisa meningkat proses pembelajaran prestasinya atau nilainya? Iya, Bu, ada yang meningkat. Tentunya ada yang tidak meningkat terutama di basic kognisi anak yang memang betul-betul itu Bu kurang pemahaman itu loh. Ya, sudah, Pak. Kalau misalnya panjenengan mendapati siswa yang heterogen, bagaimana panjenengan cara membagi dalam kelompok ketika melaksanakan pembelajaran? Ya, kalau saya dapat siswa heterogen tentunya yang K13 ya Bu ya. Yeah. Kita kasih pembelajaran yang umum dulu. Nanti kalau anak yang kurang paham kita bentuk kelompok lagi Bu. Gitu. Oh. Bu, itu ada enggak semacam kisi-kisi dari seluruh guru? Gak ada kisi-kisi soal betul?
Ada kisi-kisi soal, Bu. Bu, Kemarin yang ditampilkan kan hanya sedikit. ya karena keterbatasan file, Bu ya. Ya, Sambil cari ya, Bu. enggak apa-apa. Santai mawon jenengan tegang kok. Santai nggih, mboten ampun tegang nggih. Nggih, Bu. Hmm. Kemarin yang saya upload hanya kisi-kisi kelas 4 ya, Bu, kayaknya. Nggih. Yeah. Yang lainnya pundi kisi-kisi ini? Bentar, Bu. Baru dicarikan. Robi sambil mencari enggak apa-apa, santai. Ini dikasih salah satu share screen, Bu. Oh, nggih. Ini, Bu, ada kisi-kisi matematika. Nggih. Sudah di share screen sama Pak Uda. Niku harusnya kan kisi-kisi dari guru kelas. Tidak hanya matematika tok. Ini ya, ini kelas berapa ini, Pak? Gurune. Ini folder ada beberapa kisi-kisi, Bu. Oh, ngoten. Nggih, saged diweki foldere. Untuk kelas 4 ini, 4 semester 1. Oke. Siap, ini tak tunjukkan foldernya, Bu. Nggih. Saya stop share screen dulu, Bu, nggih. Nggih, enggak apa-apa. Santai. Nah, menika Ibu beberapa kisi-kisi yang Oh, nggih. IPA, PKN, Bahasa Indonesia. Iya, komplit nih. Nggih. Per kelas niku, Pak. Kan berarti hanya ada PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Harusnya kan nak guru kelas kan mesti di kisi-kisi seluruh mapel. Nggih, niki sedaya mapel, Bu. Per kelas. Ya kebetulan ini kan yang ada di laptop saya niki. Ngoten. Oh, ngoten. Nggih. Ya ada di laptop panjenengan hanya itu. Nggih. Nggih, Mon. Nggih, sami-sami, Bu. Nggih. Yang analisis wonten mboten di anunya, di foldernya. Pak Uda, halo. Pak Uda, yang analisis wonten mboten, Pak? Di dalam, Bu. Yang analisis wonten mboten? Analisis ada nanti. Coba ditunjukkan di share screen.
Ya Pak, nanti kalau enggak ada bisa dikirim saja Pak. Kalau kesulitan dikirim mawon mangke. Iya Bu, itu satu file kan ada banyak tab gitu loh Bu. Satu Oh, aplikasi nggih, satu pun kuota dikirim ke filenya. mawon nggih. Oke Bu, mohon maaf. Mohon sakniki tak tanglet kalih Bu Guru. Bu Guru, kalian Bu Nik napa sanes Ibu? Nggih, kalih sanese ben ora bunyi terus. Oke, siap. Halo, Nggih, monggo Bu. Nun sewu Bu nggih. ya. Bisa diceritakan Bu hubungan personal, ceritakan hubungan interpersonal antara siswa dengan para guru, antara siswa dengan siswa, seperti apa? Kalau di SD 2 Tenggalek sini ya kebetulan untuk siswa dengan siswanya itu sangat akrab. Jadi mereka itu sering bermain bersama. Kemudian misalkan ada satu anak yang ada kesulitan, mereka itu apa rame-rame pengen membantu. Sebagai contoh saja, ketika pembelajaran ada anak yang tidak membawa penghapus ya Bu untuk menghapusnya. Mereka berebut. Saya mau membantu Bu. Gitu. Jadi kekeluargaan mereka itu sangat bagus sekali. Kemudian ketika ada temannya yang misalkan tidak hadir ya, ketika kita mengasal jalan pagi, itu ada yang teman mereka yang tidak hadir, mereka aktif bertanya. Dan ada yang mereka tahu memberitahu, Bu ini tidak hadir Bu karena sakit, Bu si A ini tidak hadir karena ada acara keluarga pergi ke rumah saudaranya seperti itu. Kalau di antara mereka ketika ada yang tidak bisa, kebetulan saya mengajar kelas rendah ya Bu, ada mereka yang tidak dari TK Bu. Nah, ada tidak dari TK, otomatis kan mereka untuk apa ya pengenalan huruf tidak bisa, terus kemudian cara megang pensil tidak bisa. Nah ketika mereka itu jam istirahat, nah itu kayak dikeroyok sama teman-temannya, pokoknya temanku harus bisa begitu. Jadi keakraban di antara mereka. Bisa diceritakan enggak? Apa Bu? Oh, bisa diceritakan enggak keterlibatan siswa dalam memelihara kebersihan dan keamanan serta kenyamanan di sekolah? Gini Bu, kebetulan untuk sekolah saya kan di dekat jalan raya ya Bu ya. Nah, ada kadang satu anak itu kita kasih tahu kan Bu, agak susah ya Bu. Lah di antara mereka ada yang sampai ditarik-tarik supaya jangan sampai keluar dari pagar. Dan ada juga yang itu mogok tidak mau sekolah. Nah dari situ saya melihat anak-anak betapa senangnya ya mereka merayu anak-anak tersebut supaya mau ditinggal sama orang tuanya seperti itu Bu. Karena saya kan melihatnya anak kecil jadi ya semacam hiburan begitu setiap harinya. Oh ngaten nggih. Kaitannya dengan ini Bu, Bapak dan Ibu guru memanfaatkan sarana dan prasarana seperti apa? Untuk pemanfaatan Bapak Ibu guru untuk kelas tinggi ya Bu, ini sering dilakukan itu mereka mengajarnya menggunakan LCD pakai laptop, jadi ditampilkan di layarnya sehingga anak itu lebih senang untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian di jam-jam tertentu Bapak Ibu guru itu mengizinkan siswa-siswinya untuk membawa gadget di dalam kelas gitu Bu. Oh seperti itu nggih. Ya. Kalau begitu menurut panjenengan dampak yang dirasakan oleh siswa dalam penggunaan sarana prasarana seperti apa? Ini sangat besar sekali ya Bu dampaknya untuk para siswa. Anak-anak yang dulunya itu malas sekolah, memang ada kan ya kita lihat anak sekarang ya, anak-anak yang kadang malas sekolah, malas mengikuti pelajaran, dengan kita menerapkan hal-hal tersebut, kita memakai sarana prasarana itu, anak-anak jadi
termotivasi sehingga untuk pembelajaran rasa terpaksa itu sudah hilang, Bu. Mereka senang untuk mengikuti pembelajaran. Oh, ngoten. Sudah ada ya di dokumen inventaris ada ya sarana prasarana ya. Ya, Kemarin sudah diunggah nggih. ya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin dari saya bertemu dengan Bapak dan Ibu guru beserta Pak Kepala Sekolah. Saya sudahi dulu. Saya berterima kasih atas kerjasamanya memberikan informasi supaya bisa saya gunakan sebagai bahan penilaian dan klarifikasi terkait dengan isian DEA yang telah diunggah Bapak dan Ibu.